Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifa Aulia dengan NIM 2311089. Video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Orientasi Baru dan Inovasi Pembelajaran PAI dengan dosen pengampu Ibu Utin Mutia MPD. Baiklah, di sini saya akan membacakan pertanyaannya terlebih dahulu lalu dilanjutkan dengan jawabannya. Untuk pertanyaan pertama yaitu tentang analisis inovasi dalam kurikulum. Kurikulum Deep Learning menekankan pada pemahaman konsep secara mendalam, penguasaan kompetensi, serta keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran. Sebagai calon pendidik PAI dan budi pekerti, bagaimana cara mengintegrasikan pendekatan berbasis project based learning, atau pembelajaran berbasis masalah, problem based learning, dalam mengajarkan materi toleransi dan kerukunan antar umat beragama pada siswa SMA. Jelaskan secara rinci tahapan-tahapan yang akan dilakukan, media inovatif apa yang akan digunakan. Baiklah, jawabannya yaitu untuk mengintegrasikan pendekatan berbasis project based learning atau pembelajaran berbasis masalah, problem based learning, dalam mengajarkan materi toleransi dan kerukunan antar umat beragama pada siswa SMA. Guru PAI perlu melakukan beberapa tahapan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah. Dimulai dengan pembahasan isu-isu terkini terkait toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Ajak siswa untuk mengidentifikasi masalah yang relevan di lingkungan mereka, seperti adanya konflik antar agama. Itu perlu diidentifikasikan. Tahapan yang kedua yaitu pembentukan kelompok, yang dimana guru membagi siswa ke dalam kelompok kecil untuk mendorong kolaborasi. Setiap kelompok dapat memilih satu isu spesifik yang ingin mereka teliti lebih dalam. Tahapan yang ketiga yaitu riset dan pengumpulan data. Guru mengarahkan siswa untuk melakukan penelitian tentang isu yang mereka pilih. Mereka dapat menggunakan berbagai sumber seperti buku, artikel, wawancara, atau survei di kalangan teman-teman mereka. Tahapan yang keempat yaitu diskusi dan analisis. Setelah mengumpulkan data, adakan sesi diskusi yang dimana setiap kelompok menguraikan temuan mereka. Diskusikan berbagai perspektif dan analisis yang muncul dari data yang telah dikumpulkan. Tahapan yang kelima yaitu pengembangan solusi. Guru meminta setiap kelompok untuk merumuskan solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan toleransi dan kerukunan. Ini bisa berupa program edukasi atau kegiatan sosial. Tahapan yang keenam yaitu presentasi proyek, yang dimana setiap kelompok memberikan penafsiran terhadap proyek mereka di depan kelas. Ini dapat dilakukan dalam bentuk presentasi multimedia melalui poster atau video. Tahapan yang terakhir yaitu refleksi atau evaluasi, yang dimana ketika siswa setelah melakukan presentasi, adakan sesi refleksi, yang dimana siswa dapat berbagi pengalaman mereka selama proses belajar dan bagaimana mereka dapat menerapkan nilai-nilai yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Untuk media inovatif yang digunakan, yang pertama yaitu platform digital. Gunakan platform seperti Google Classroom atau Edmodo untuk berbagi materi, tugas, dan diskusi. Yang kedua yaitu alat presentasi. Siswa dapat menggunakan alat seperti Canva atau PowerPoint untuk membuat presentasi yang menarik. Terus yang ketiga yaitu video dan podcast, yang dimana siswa dapat membuat video untuk menyampaikan pesan toleransi dan kerukunan yang dapat disebarluaskan di media sosial. Dan terakhir aplikasi survei, yang dimana gunakan aplikasi seperti Google Form untuk mengumpulkan data dari survei yang dilakukan oleh siswa. Itulah media-media inovatif yang digunakan dalam mengintegrasikan pendekatan berbasis proyek dan pembelajaran berbasis masalah dalam mengajarkan materi toleransi dan kerukunan antar umat beragama pada siswa SMA. Yaitu pertanyaan kedua, inovasi budi pekerti di era digital. Fenomena cyberbullying
dan penyebaran konten negatif semakin marak di kalangan remaja. Bagaimana inovasi pembelajaran budi pekerti dapat berperan aktif dalam membekali siswa dengan etika digital yang kuat berdasarkan nilai-nilai Islam. Jelaskan strategi yang bisa diterapkan untuk membentuk karakter siswa agar bijak dalam berinteraksi di dunia maya. Baiklah, untuk jawabannya, dalam menghadapi fenomena cyberbullying dan penyebaran konten negatif di kalangan remaja, inovasi pembelajaran budi pekerti dapat berperan aktif dalam membekali siswa dengan etika digital yang kuat berdasarkan nilai-nilai Islam. Ada beberapa strategi yang diterapkan. Yang pertama yaitu pendidikan etika digital. Selenggarakan kelas khusus tentang etika digital yang mengajarkan siswa tentang tanggung jawab mereka saat berinteraksi di dunia nyata. Materi ini dapat mencakup ajaran Islam tentang akhlak, sopan santun, dan tanggung jawab sosial. Strategi yang kedua yaitu diskusi kasus. Gunakan studi kasus nyata dengan cyberbullying dan penyebaran konten negatif. Diskusikan dampak dari tindakan tersebut dan bagaimana siswa dapat merespon dengan cara hal positif sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang ketiga yaitu kampanye kesadaran. Ajak siswa untuk merancang kampanye kesadaran tentang etika digital. Ini bisa berupa poster, video, atau konten media sosial yang mengedukasi teman-teman mereka tentang pentingnya pembatasan bijak di dunia maya. Keempat, pelatihan keterampilan digital. Berikan pelatihan tentang cara menggunakan teknologi dengan bijak, termasuk cara melindungi diri dari konten negatif dan cara melaporkan perilaku yang tidak pantas. Yang kelima, panutan. Libatkan tokoh masyarakat atau alumni yang memiliki pengalaman di bidang teknologi dan etika digital untuk berbagi pengalaman dan memberikan inspirasi kepada siswa. Yang terakhir yaitu refleksi atau evaluasi dan diskusi. Setelah setiap kegiatan, adakan sesi refleksi yang dimana siswa dapat berbagi pandangan mereka tentang apa yang telah mereka pelajari dan bagaimana mereka dapat menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, dengan menerapkan strategi-strategi ini diharapkan siswa dapat mengembangkan karakter yang bijak dan bertanggung jawab dalam berinteraksi di dunia maya, serta mampu menghadapi tantangan yang muncul di era digital. Baiklah, inilah jawaban dari saya atas pertanyaan-pertanyaan tentang analisis inovasi dalam kurikulum dan inovasi budi pekerti di era digital. Jika terdapat kesalahan dalam menyampaikan, saya mohon maaf. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.